Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya, Untung, sebagai salah satu dosen pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, dan aktif mengajar sejak tahun 2021 dengan NIDN 0015116309 dan NUPTK 34471442130113. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran pada mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa dengan subtema Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, yang merupakan salah satu instrumen dalam penilaian pada sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan struktur pengajaran mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa yang saya ampuh beberapa tahun selama ini. Dengan menggunakan pendekatan DEI, mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa PLS pada semester 3. Mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa ini disajikan dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan 16. Adapun ruang lingkup materi perkuliahan pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran selama 1 semester sebagai berikut. Pertemuan pertama itu gambaran umum mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa tentang arah dan tujuan pendidikan orang dewasa. Kemudian pada pertemuan 8 itu adalah pertemuan UTS dan pertemuan 16 itu diakhiri dengan UAS. Kemudian kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama sikap atau S, yang kedua PP pengalaman pembelajaran, yang ketiga KK kompetensi khusus, dan yang keempat KU kompetensi umum. Kemampuan S3 berkomitmen dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, penguasaan PP1 menguasai teori, konsep, prinsip, dan metodologi pembelajaran pedagogik dan andragogik serta Student Center Learning secara proporsional sebagai aktualisasi dari asas pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian, kemampuan keempat, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan yang berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kebangsaan. Kemudian, kompetensi kemampuan umum, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, KU11 mampu mengambil keputusan yang berbasis riset, pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah yang pertama, mampu menganalisis konsep pendidikan orang dewasa, kemudian diakhiri dengan mampu melakukan evaluasi pembelajaran orang dewasa.
Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini, yang pertama, delivery, yaitu melalui ceramah partisipatif, tanya jawab dalam bentuk kajian, diskusi terstruktur, penugasan atau proyek, dan presentasi hasil tugas kelompok. Yang kedua, interaksi, yaitu dilakukan antara dosen dan mahasiswa pada saat penyampaian materi dan konsep. Kemudian memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami. Kemudian interaksi antar mahasiswa pada saat pembagian kelompok dan pemberian tugas kelompok, serta kerja kelompok kemudian saat mengkaji tema-tema yang ditugaskan. Dan yang ketiga, asesmen, yaitu penilaian mahasiswa secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran yang mencakup 1. Kehadiran 20%, 2. Partisipasi aktif dalam diskusi 10%, 3. Tugas individu dan kelompok 30%, kemudian 4. UTS dan UAS 40%. Untuk rentang nilainya, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilaksanakan secara jujur, adil, dan akuntabel. Kemudian rentangannya adalah sebagai berikut. Mahasiswa mendapat nilai A jika mencapai 91-100, mendapat Amin jika mencapai 86-90, mendapat B+ jika mencapai 81-85, mendapat nilai B jika mencapai 76-80, mendapat nilai B- jika mencapai 71-75, dan mendapat nilai C+ jika mencapai 66-70, dan mendapat nilai C jika mencapai 61-65. Kemudian untuk tahap berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran saya pada mata kuliah pendidikan orang dewasa, di mana subtemanya tentang prinsip pembelajaran orang dewasa yang juga sebagai bagian dari tahapan proses penilaian dalam sertifikasi dosen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah pendidikan orang dewasa. Sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengingatkan kita pada mata kuliah pendidikan orang dewasa, sebaiknya kita merefleksi dulu ya mata kuliah atau materi pada minggu lalu. Masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu? Ya, Alia. Silakan. Jadi minggu lalu itu kita membahas mengenai ruang lingkup pendidikan orang dewasa, yang dimana ruang lingkup pendidikan orang dewasa itu mencakup seluruh proses pendidikan terorganisir di luar lingkungan sekolah formal untuk semua orang dewasa, termasuk pengembangan literasi dasar, pemenuhan pribadi, dan adaptasi terhadap tuntutan sosial serta kebutuhan aktualisasi diri, Pak. Baik, terima kasih Alia. Kita beri aplaus dulu untuk Alia. Jadi ruang lingkup pendidikan orang dewasa itu ya sangat luas. Ada pendidikan karakter, ada pendidikan keterampilan, ada pendidikan kesehatan, ada pendidikan lingkungan. Itu semua itu dibutuhkan orang dewasa dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dia dalam mengarungi kehidupan dia. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi kali ini. Yang akan kita bahas adalah prinsip pembelajaran orang dewasa. Prinsip belajar orang dewasa ada tujuan yang dicapai ya. Ada 6 hal. Yang pertama, mampu mengidentifikasi prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, mampu mengidentifikasi minat dan kebutuhan orang dewasa. Yang ketiga, mampu memahami orientasi belajar orang dewasa.
berdasarkan kehidupan dan permasalahan mereka. Kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi pengalaman orang dewasa sebagai sumber belajarnya. Dan yang kelima, mampu meningkatkan motivasi belajar orang dewasa. Dan yang keenam, mampu meningkatkan kualitas hidup orang dewasa. Adapun ruang lingkup materi pada hari ini yang akan kita bahas mencakup 7 hal. Yang pertama, mengenal orang dewasa kita bisa mengetahui dari ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, memahami kondisi fisik orang dewasa, baik secara fisik maupun psikisnya. Kemudian yang ketiga, mengenal prinsip dan tujuan pembelajaran orang dewasa. Pembelajarannya yang partisipatif, mandiri, bermakna, dan peningkatan taraf hidup. Kemudian mampu memahami prinsip dan perilaku orang dewasa dalam belajar, yang terkait dengan bagaimana peran tutor sebagai fasilitator, kemudian metode belajarnya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, dan bahan dan media ajarnya harus menarik dan dapat memotivasi warga belajar. Kemudian yang kelima, mengenal prinsip dan gaya belajar orang dewasa. Orang dewasa itu tidak suka dengan pembelajaran yang hafalan. Mereka senang untuk berinteraksi dan pemecahan masalah. Kemudian yang keenam, memahami prinsip dan suasana belajar orang dewasa, di mana orang dewasa itu dalam belajar mereka aktif dan harus dihargai dan tanggung jawab dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang ketujuh, mengenal prinsip dan piramida orang dewasa dalam belajar. Dalam membelajarkan orang dewasa, kita awali dengan ceramah, seperlunya saja. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kemudian demonstrasi, dan tahap akhir adalah praktis. Ya, bekerja, latihan praktis. Ini yang waktunya diperlukan lebih banyak oleh orang dewasa, karena orang dewasa itu mau belajar apabila dia diaktifkan. Bagaimana kondisi orang dewasa dalam belajar? Ada 2 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, dari segi fisiknya, bahwa orang dewasa itu penglihatannya sudah berkurang. Kemudian yang kedua, pendengarannya juga sudah berkurang. Kemudian yang ketiga, sulit menerima dan cepat lupa. Kemudian daya tahan sudah berkurang atau rentan dengan penyakit. Nah, dalam membelajarkan orang dewasa, hal-hal ini perlu kita perhatikan secara bersama. Karena orang dewasa itu penglihatannya sudah berkurang, maka dalam merancang pembelajarannya itu harus di tempat yang pencahayaannya cukup ya. Kemudian dari segi pendengarannya berkurang, usahakan kegiatan pembelajaran untuk orang dewasa itu di tempat yang tidak bising, sehingga pendengarannya tidak terganggu. Kemudian pada saat kita membelajarkan, kita harus secara berlahan ya, membelajarkan mereka mulai dari hal-hal yang mudah ke hal-hal yang sulit. Kemudian dari segi psikisnya, terkait dengan motivasi, bakat, minat, kecemasan, emosional, kemandirian, dan kepercayaan diri. Kondisi psikis ini mempengaruhi juga orang dewasa dalam belajar. Orang dewasa mau belajar apabila dia termotivasi, apabila bahan ajarnya diangkat dari sekitar permasalahan mereka, atau di sekitar lingkungan mereka, atau pekerjaan mereka. Kemudian kita kembangkan bakat dan minatnya, karena orang dewasa itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Kemudian kita berusaha menghilangkan kecemasannya, karena orang dewasa dalam belajar itu selalu cemas. Nah, ini tugas kita, bagian menghilangkan kecemasannya itu dengan memberikan motivasi, dukungan agar dia mau belajar terus. Kemudian emosional, karena orang dewasa itu memiliki banyak permasalahan baik terhadap dirinya maupun keluarganya, sehingga dalam mengikuti pembelajaran mereka sering emosional. Nah, ini harus kita kontrol emosinya supaya dia mau mengikuti pembelajaran. Prinsip dan perilaku orang dewasa dalam belajar. Orang dewasa dalam belajar itu selalu bersama ya, selalu bersama. Pertama, melakukan partisipasi dalam perencanaan belajar. Jadi orang dewasa itu harus terlibat langsung dalam merencanakan pembelajarannya karena untuk kepentingan dia. Yang kedua, menetapkan tujuan belajar secara bersama. Dia terlibat dalam menetapkan tujuannya secara bersama-sama. Kemudian dikembangkan dari kehidupan sehari-hari, hal-hal yang nyata di sekitar dia ya. Kemudian melakukan evaluasi hasil belajar secara bersama. Jadi intinya, prinsip dan perilaku orang dewasa dalam belajar
selalu ingin bersama, mulai dari perencanaannya, tujuannya, proses belajarnya, sampai evaluasinya. Prinsip dan implikasi kondisi orang dewasa dalam pembelajaran. Bagaimana peran pendidik atau tutor dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa? Yang pertama, dia sebagai fasilitator, mampu memfasilitasi orang dewasa untuk belajar. Kemudian yang kedua, sebagai tutorial, mampu membelajarkan orang dewasa, baik secara individu maupun kelompok, maupun pembelajaran remedial. Kemudian dia bertindak sebagai teman, karena dia paham bahwa orang dewasa itu memiliki pengalaman dan kaya akan pengalamannya, sehingga bisa dijadikan teman dalam diskusi dan tukar pengalaman dan tukar keterampilan. Kemudian sebagai supervisor, ya, membantu dalam pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, motivator, mampu meningkatkan motivasi orang dewasa dalam belajar dengan mengangkat materi-materi yang ada di sekitar dia, permasalahan dia, pekerjaan dia, sehingga dia termotivasi untuk belajar. Prinsip dan implikasi kondisi orang dewasa terhadap metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada orang dewasa yang pertama adalah partisipatif. Mereka harus dilibatkan secara aktif, jangan diceramai. Kalaupun ceramah itu waktunya sangat sedikit. Tapi yang penting adalah bagaimana dia dilibatkan secara aktif, partisipatif, ya. Kemudian berpusat pada peserta didik, kemandirian dalam belajar individu dan kelompok, ya. Kemudian learning by doing, belajar sambil praktik. Kemudian kebermanfaatan, hasil belajar dapat dirasakan secara langsung. Ini yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian tutor sebaya, menjadi tutor sebaya, saling asa asuh, ya, dan saling membelajarkan. Kemudian yang terpenting metode pembelajaran orang dewasa adalah sharing pengetahuan dan pengalaman. Karena orang dewasa memiliki banyak pengalaman. Dari sini ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi. Siapa? Ya, silakan. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nafira Ramadhani. Saya ingin bertanya pada poin ketiga tentang prinsip pembelajaran orang dewasa. Di mana tadi ada poin kelima itu kayak pengalaman. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menyeimbangkan pengalaman yang sudah dimiliki orang dewasa dengan pengalaman pembelajaran baru agar tidak terjadi konflik dengan apa yang mereka ketahui dengan apa yang mereka ingin baru pelajari. Ya, baik, kita beri aplaus dulu. Ya. Jadi orang dewasa memiliki pengalaman yang sangat kaya, ya, yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, untuk bagaimana supaya pengalaman itu tidak bertentangan dengan hal yang lama dan yang baru, maka pengalaman orang dewasa yang baik-baik itu yang kita angkat terus-menerus, yang bisa dihubungkan dengan materi pembelajaran yang akan datang. Supaya dia akan memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dia dalam mengembangkan potensi dia. Menggali potensi dia dan bisa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya, demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mensejahterakan keluarganya. Gitu, ya. Baik, kita lanjut tentang prinsip dan implikasi kondisi orang dewasa terhadap bahan ajar dan media belajarnya. Bagaimana materi dan isi pembelajaran orang dewasa harus disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Lebih bagus kalau disesuaikan pula dengan lingkungan sekitar mereka, sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan kehidupan sehari-hari dia, sesuai dengan permasalahan dia, kemudian sesuai dengan pekerjaan dia. Kemudian yang kedua, penyajiannya harus praktis, mudah dipahami, diskusi, dan kerja kelompok. Karena dalam membelajarkan orang dewasa harus dia terlibat secara aktif, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian medianya, bagaimana media yang kita berikan kepada orang dewasa? Yaitu medianya harus menarik dan dapat memotivasi dengan memperhatikan kondisi fisik mereka. Karena kita tahu bersama orang dewasa itu mengikuti pembelajaran itu, di samping matanya sudah rabun, kemudian pendengarannya juga sudah mulai berkurang. Sehingga
dalam memberikan media itu harus menarik dan memotivasi dia untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dia. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, Pak. Ya, menjadi dah. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan langsung menjadi Syarif. Saya ingin bertanya pada materi siapa orang dewasa itu. Nah, pertanyaan saya, faktor manakah yang lebih dominan dalam menentukan kedewasaan seseorang? Psikologis atau sosiologis? Dan bagaimana kedua hal tersebut mempengaruhi pendidikan orang dewasa dan cara orang dewasa belajar? Faktor yang mempengaruhi orang dewasa ya, ada faktor psikologis dan ada faktor sosiologis ya. Terkait dengan kondisi belajar orang dewasa ya, baik psikologis maupun sosiologis, ini dua hal yang sangat berkaitan ya untuk mempengaruhi kondisi belajar orang dewasa. Mana yang paling dominan terhadap pengaruhnya dalam pembelajaran orang dewasa? Yang paling berpengaruh adalah aspek sosiologisnya ya. Karena ini berdampak langsung di masyarakat, hubungan di masyarakat. Bisa bergaul dengan masyarakat, kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat, sehingga faktor sosiologis ini sangat berpengaruh paling besar. Gitu ya. Kita beri aplaus dulu untuk Mujadidah. Sekarang kita kerja kelompok ya. Kita kerja kelompok. Kita bagi 6. Silakan masing-masing duduk berbaur dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ada kelompoknya belum? Sudah. Kalau sudah ada, maka kita kumpul di temannya masing-masing untuk mengerjakan ya. Sudah semua ya? Masing-masing kelompok. Silakan perwakilannya masing-masing membacakan. Ayo kelompok 1. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana cara mengidentifikasikan minat dan kebutuhan belajar orang dewasa? Yang pertama, tanya langsung atau melalui diskusi atau wawancara untuk mengetahui apa yang ingin mereka pelajari. Yang kedua, kuesioner sederhana untuk menjaring data dari banyak peserta dengan cepat. Yang ketiga, amati respons. Lihat topik atau metode yang membuat mereka aktif dan tertarik. Dan yang terakhir, libatkan mereka. Ajak peserta ikut menentukan isi dan cara belajar agar lebih relevan. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu kelompok 1. Ya. Kita beri aplaus kelompok 5. Terakhir kelompok 6. Baik, perkenalkan nama saya Siti Yonggrani, perwakilan dari kelompok 6 yang mendapatkan judul bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup orang dewasa. Baik, di sini kita sudah berdiskusi dengan teman kelompok kami, yaitu pertama itu dapat dilakukan melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman mereka. Program belajarnya berfokus pada keterampilan praktis seperti pelatihan kerja, literasi digital, dan kewirausahaan agar peserta lebih aktif. Dan pendidikan orang dewasa dapat membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan hidup mereka. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 6. Ya. Baik, sebelum kita lanjut pada perkuliahan ini, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan, Dimas. Saya ingin bertanya kondisi orang dewasa. Kondisi fisik orang dewasa umumnya menurun seperti pendengaran, penglihatan, dan daya tahan tubuh. Nah, menurut Bapak, strategi apa yang bisa efektif digunakan pendidik agar proses belajarnya tetap efektif? Baik,
Kondisi belajar orang dewasa ya dipengaruhi oleh fisik dan psikisnya ya. Pendengaran, penglihatan. Bagaimana mengelola pembelajarannya bagi orang dewasa supaya belajarnya efektif. Yang pertama, kita merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan orang dewasa itu. Jika orang dewasa itu rabun matanya, maka kita pilih ruang belajar yang cukup pencahayaan. Ya. Kemudian apabila orang dewasa itu ada yang pendengarannya terganggu, kita memilih ruang belajar atau tempat belajar yang jauh dari kebisingan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diserap oleh mereka. Kemudian tempat duduk dalam situasi pembelajaran, bagi yang matanya terganggu tentang penglihatannya, kita usahakan mereka di depan. Begitupun yang terhalang dengan pendengarannya, usahakan orang dewasa tersebut kita dudukkan di tempat yang paling depan. Gitu ya? Paham? Kita beri aplaus untuk Dimas. Ya. Selanjutnya, kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini ya. Setelah kita berdiskusi tadi, kemudian kerja kelompok, ada 7 yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kita dapat mengenal orang dewasa melalui ciri-cirinya, baik dari ciri-ciri biologisnya, psikologisnya, dan sosiologisnya. Kemudian yang kedua, kita mampu memahami kondisi fisik orang dewasa, baik secara fisik maupun psikisnya. Kemudian kita dapat mengenal tujuan pembelajaran orang dewasa, pembelajaran partisipatif, bermakna, mandiri. Kemudian kita mampu memahami perilaku orang dewasa dalam belajar, bagaimana tutor dalam kegiatan pembelajarannya, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, kemudian bagaimana proses belajarnya, kemudian media yang kita gunakan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Kemudian yang kelima, kita dapat mengenal gaya belajar orang dewasa, karena orang dewasa tidak suka hafalan, dia senang berinteraksi, pemecahan masalah. Kemudian yang keenam, mampu memahami suasana belajar orang dewasa, karena orang dewasa itu harus pembelajarannya aktif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir 7, kita mampu mengenal piramida orang dewasa dalam belajar. Diawali dari ceramah, kemudian diskusi, demonstrasi, dan memberikan latihan atau mengaktifkan diri dalam berbagai keterampilan. Anak-anakku semua ya, untuk memperkaya materi kita pada hari ini, kita ada tugas ya. Yang pertama, tugasnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam tentang prinsip utama dalam pembelajaran orang dewasa. Dengan catatan, pertama, sebagai tugas individu. Kalau tadi kita sudah kerja kelompok, sekarang tugas individu. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai literatur, minimal 5 ya. Silakan mencari literaturnya tentang prinsip pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang ketiga, tugas diunggah di LMS SAM Oke. Kemudian batas waktunya 1 pekan ya. Minggu depan kita masuk ke materi yang lain. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.